Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1116 Marah. Suara Tuan Salju samar dan nadanya datar, seolah-olah dia sedang berbicara tentang hal yang sangat umum. Tetapi semua orang yang hadir sedikit ketakutan ketika mendengarnya, dan beberapa bahkan menunjukkan kepanikan. Sebelum memasuki Istana Bingshen, semua orang sudah tahu bahwa Istana Bingshen itu misterius, kuat dan kejam. Upacara pembukaan 100 tahun yang lalu, sebagian besar orang yang masuk tidak berbalas, bahkan jika mereka adalah orang yang sangat terampil, mereka berhasil berjalan keluar Istana Bingshen. Tetapi juga kemudian, satu demi satu, dunia menguap. Semua ini membuat dunia penuh kerinduan dan keingintahuan tentang Istana Bingshen. Orang-orang yang bisa masuk ke sini adalah orang-orang dengan kekuatan dan jiwa petualang yang luar biasa. Namun, sebelum mereka secara resmi memasuki Istana Bingshen, utusan Istana Bingshen terlebih dahulu memberitahu tingkat bahaya penghalang, dan mereka pasti akan merasa sedikit frustrasi. Kerumunan secara bertahap membuat suara berbisik, tetap di pos pemeriksaan selamanya. Bukankah itu berarti menunggu kematian di pos pemeriksaan? Ya, bisa dikatakan. Selama kamu gagal melewati level, maka akan mati. Aku pikir Istana Bingshen segera setelah masuk, tidak menyangka akan begitu sulit untuk memasuki Istana Bingshen. Jika gagal melewati level itu, maka akan mati. Ini mengerikan. Level Istana Bingshen jelas bukan sesuatu yang bisa dilewati orang biasa. Tuan, bolehkah bertanya, seberapa besar kemungkinan orang yang telah menembus level akan berhasil menerobos? Ya, berapa banyak orang yang berhasil melewati setiap level? Fokus semua orang secara bertahap beralih ke kesulitan menerobos. Mereka ingin tahu seberapa besar kemungkinan mereka untuk bertahan hidup. Tuan Salju menjawab dengan ringan. Sangat sedikit, L. Beberapa kata, biarkan hati semua orang, langsung menjadi dingin. Setelah Tuan Salju selesai berbicara, dia terus berbicara dengan tenang, tempat di mana kalian berada saat ini adalah tingkat pertama Istana Bingshen. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memasuki tingkat kedua. Semua ini tergantung pada kemampuan kalian. Oke, aku sudah selesai berbicara. Selanjutnya, apakah berhasil atau gagal, itu tergantung pada nasib baik kalian sendiri. Ketika kata-kata itu keluar, Tuan Salju meninggalkan senyum ramah, dan segera, seluruh dirinya seperti gumpalan asap, menghilang sedikit demi sedikit dari pandangan semua orang. Ada momen hening dalam adegan besar itu. Semua orang diam, tetapi hati semua orang menderu, apalagi mengatasi 9 tingkat kesulitan. Hanya ruang tingkat pertama ini, mungkin ada pengorbanan, dan mereka tidak dapat melewatinya. Inilah yang mereka mainkan dengan dewa kematian, hidup dan mati mungkin berada di garis depan. Wajah semua orang tidak bisa tidak ternoda oleh kesedihan, dan hati semua orang dipenuhi dengan kecemasan. Orang-orang yang memiliki kesempatan untuk menembus penghalang Istana Bingshen semuanya adalah pangeran dan putri berpangkat tinggi. Di luar, mereka adalah kebanggaan surga, dan mereka adalah keberadaan para pahlawan. Namun, ketika datang ke Istana Bingshen, identitas mereka tidak ada apa-apanya, paling-paling hanya tiket masuk. Di sini, semuanya berbicara hanya dengan kekuatan. Mereka yang memiliki kekuatan lebih kuat akan memiliki kesempatan untuk secara resmi masuk ke Istana Bingshen. Mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah takut mereka akan mati di sini. Hati semua orang yang hadir tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Penonton terdiam. Pada saat ini ketika semuanya benar-benar sunyi, tiba-tiba, di ruang seputih salju, ada gelombang suara gemerisik. Seolah ada sesuatu yang merangkak di bawah tanah dengan cepat, semua orang tidak bisa menahan perasaan mati rasa, dan mereka ketakutan. Semua orang dengan suara bulat menundukkan kepala mereka dan melihat kaki mereka. Pada pandangan ini,
semua orang menemukan bahwa di bawah seluruh tanah luas yang tertutup es, sepertinya ada sesuatu yang benar-benar bergerak. Apa itu? Seseorang terkejut sesaat, heran. Semua orang mengubah ekspresi mereka dan mundur satu demi satu, menghindari tanah yang tidak normal ini. Ho. Saat kerumunan mundur, raungan keras tiba-tiba datang dari bawah tanah. Dan suara ini semakin keras, bergema di langit, tanpa henti. Adegan itu sangat dingin, seolah-olah gempa bumi besar telah terjadi, dan itu bergetar hebat. Segera setelah itu, gelombang ombak besar menyembur keluar dari tanah beku. Di tengah dunia beku ini, sepertinya ada sesuatu yang pecah dari, hati-hati, semuanya, benda itu akan segera keluar. Seorang pria yang relatif lebih tua dengan mata besar segera mengingatkan orang banyak. Kecepatan mundurnya kerumunan semakin cepat, dan kepanikan di hati juga meningkat. Mungkinkah benda ini adalah ujian tingkat pertama? Seseorang mengeluarkan tebakan yang tidak pasti. Kalau tidak salah, di bawah ini seharusnya ada binatang es berumur 10.000 tahun. Pangeran ketiga melihat gerakan bawah tanah dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, orang-orang di tempat kejadian menjadi pucat karena ketakutan. The Wanian Frostbeast, seperti namanya, adalah binatang buas yang telah dibudidayakan selama 10.000 tahun di dalam es. Binatang buas ini sangat kuat dan kekuatannya tak terduga. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Tepat ketika kerumunan itu ketakutan, tiba-tiba, raungan binatang raksasa terdengar, mengguncang dunia. Detik berikutnya, tanah yang tertutup es meledak sepenuhnya, dan binatang es 10.000 tahun yang ditutupi dengan sisik cian pecah dari es, membubung ke langit. Itu terlihat seperti naga tapi bukan naga, atau serigala tapi bukan serigala. Sepertinya kombinasi naga dan serigala. Tubuhnya seperti naga, tapi berkepala serigala. Di atas kepala besar itu, ada sepasang lentera. Itu memiliki mata besar, mulut dan taring yang tajam, dan wajah yang kejam. Tubuh naga sepanjang 100 meter mengembara di kehampaan, menyebabkan angin dan awan mengaduk dan membalikkan dunia. Binatang Frost 10.000 tahun, itu benar-benar binatang Frost. Seseorang berteriak ngeri, gemetar di sekujur tubuh. Binatang Frost 10.000 tahun ini secara umum tidak mengerikan. Napas yang dikeluarkannya terlalu kuat, dan itu menekan semua orang yang hadir. Kekosongan ditempati olehnya, dan udara diambil olehnya. Tampaknya telah menjadi penguasa dunia ini, mendominasi dunia. Sepertinya itu memang tingkat pertama. Dimas Wu menyipitkan matanya, dan mengeluarkan suara yang dalam. Setelah Dreamy Du mendengarkan, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit, dan berbisik pelan, tingkat pertama saja sudah menghadapi monster seperti ini. Seberapa menakutkan tingkat di belakang. Semua orang tahu kebenaran ini, dan itulah yang membuat semua orang panik dan gelisah. Tingkat 9 tingkat Istana Bingshen, tanpa diragukan lagi, satu tingkat pasti lebih sulit. Sekarang, tingkat-tingkat pertama ini adalah binatang yang sangat menakutkan, dan tingkat di belakangnya benar-benar tak terbayangkan. Aku ingin melihat betapa sulitnya menembus level Istana Bingshen. Tiba-tiba, seorang pria berjanggut berteriak. Begitu suara itu keluar, dia memimpin, dan melihat bahwa dia bergerak tajam dan menjentikkan, dan tiba-tiba, energi agung meledak dari tubuhnya, melesat keluar dari tangannya, berubah menjadi satu putih dan satu hitam, menghantam monster itu. Boom! Dua bidak catur besar pecah dari udara, menyebabkan perubahan situasi, dan udara keras di sekitarnya hancur, meledak satu demi satu. Grua! Menghadapi dua bidak catur seperti bola meriam ini, monster itu tiba-tiba meraung ke langit. Suara lolongan mengguncang bumi, dan dalam sekejap, ruang besar itu tiba-tiba bertiup kencang, dengan awan gelap menutupinya. Di dunia es dan salju yang tertutup ini, itu adalah rintik hujan yang ajaib. Hujan turun ke seluruh langit, dengan cepat mengembun dalam kehampaan, berubah menjadi polo air besar, dan menabrak dua buah catur raksasa.
Bum bum bum. Krak. Dua serangan yang mendominasi tiba-tiba menabrak satu sama lain, membuat suara keras dan memekakkan telinga, yang menimbulkan gelombang napas. Ruang pertempuran tampaknya benar-benar retak, dan dunia yang luas mulai bergolak. Kedua bidak catur besar itu tidak dapat menahan tekanan dan meledak setiap inci. Segala sesuatu di sekitar tersapu oleh gelombang udara yang seperti tsunami yang mengejutkan, dan gelombang udara yang ganas menyapu seluruh. Pangeran ketiga, terpesona oleh ledakan ini. Pria berjanggut yang tampak angkuh itu juga terkena imbasnya dan mundur iagi dan iagi. Jelas, kali ini dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun dalam konfrontasi, tetapi menderita banyak kerugian. Monster ini memukul mundur pria berjanggut itu, tetapi tanpa henti, dia meraung iagi dan menabrak pria berjanggut itu dengan keras. La meregangkan gigi dan cakarnya. Bernafas, dan sangat ganas. Melihat udara cian dikeluarkan dari mulut besar cekungan darah, seperti es 10.000 tahun, membawa aura kehancuran ke dunia, dan menghantam pria berjanggut. Pria berjanggut merasakan kekuatan mengerikan dari 10.000 tahun es, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia sangat merasakan kekuatan 10.000 tahun es binatang, dan bahkan dia sepertinya diselimuti oleh nafas kematian. Pada saat itu, pria berjanggut meledak menjadi aura yang kuat, tangannya melebar, auranya membubung, aura langit dan bumi terus berkumpul ke arahnya, memadatkan papan catur besar, dan bidak catur jatuh di papan catur vertikal dan horizontal, mendominasi dan berbeda. Apa yang kalian lihat? Ayo kita lakukan bersama. Pada saat momentum meletus, pria berjanggut tiba-tiba berteriak pada Yang Yin yang hadir. Ada ketidakpuasan yang jelas dalam nada suaranya. Setiap orang adalah pangeran dan putri Istana Agung Jeushu, dan bahkan saudara tiri. Dalam krisis seperti itu, semua orang bergantung pada kemalangan dan berkah, bersama-sama menangkis musuh, dan mencari vitalitas. Ayo cepat kalahkan monster ini, kita juga dapat dengan cepat memasuki tingkat kedua. Seseorang memimpin dan berkata dengan keras. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas menuju monster Frost itu. Yang Yin tidak banyak ragu, dan mulai mengepung monster itu bersama-sama. Meskipun di istana, semua orang berkelahi secara terbuka dan diam-diam, dan tidak menyukai satu sama lain, tetapi untuk saat ini di istana Bingshen, menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling penting. Pada tingkat pertama ini, semua orang harus bekerja sama untuk mengalahkan monster itu. Siapa yang berhasil memasuki istana Bingshen pada akhirnya, itu hanya bisa dikatakan nanti. Pangeran ketiga berdiri diam dan tidak ikut berperang. Ia hanya menatap Wanian Frost Beast dengan tatapan tajam, dengan ekspresi berpikir. Dimas Wu juga berdiri di posisi semula, tidak bergerak, wajahnya tenang dan tenang. Dreamy Du berdiri di samping Dimas Wu dan mencoba bertanya kepada Dimas Wu dengan suara rendah, apakah kita tidak turun tangan? Dimas Wu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ringan, jangan terburu-buru. Meskipun menyadari bahwa monster ini tidak mudah, Dimas Wu tidak takut, dia tidak ingin turun tangan untuk saat ini, dia juga ingin melihat seberapa sulit tingkat pertama istana Bingshen, dan juga ingin melihat seberapa kuat pangeran ketiga itu. Pada saat yang sama, Dimas Wu juga memperhatikan bahwa pangeran ketiga memiliki pikiran terdalam dan orang yang paling berbahaya, dia perlu lebih memperhatikan pangeran ini. Boom! Bang bang bang! Pria berjanggut meledak dalam aura yang bergelombang, memainkan papan catur yang menutupi langit dan menutupi matahari, dan menghadapi monster. Dua serangan kuat bertabrakan dalam kehampaan, membuat suara tanpa henti. Pada saat yang sama, makhluk buas itu mengguncang ekornya yang panjang dan besar, menyebabkan badai di sekitarnya, tanah yang tertutup es meledak, dan semburan air naik ke langit. Sebuah kolom air naik ke langit, dan energi agung terkandung di dalamnya, dan menyapu semua orang yang berada di bawah pengepungan. Para pangeran tidak berusaha keras, masing-masing meluncurkan serangan terkuat mereka, dengan gila-gilaan memukul monster itu. Semua jenis serangan bertabrakan,
kekosongan meledak, dan ruang bergetar. Di dunia yang membeku ini, retakan hitam menjulang, seperti busur listrik, yang akan meledakkan seluruh dunia. Bum bum bum. Pertempuran menjadi semakin intens, aura menjadi semakin mengamuk, dan ada kekacauan antara langit dan bumi. Mengaum. Tiba-tiba, monster itu meraung ke langit lagi, dan suara melolong mengguncang langit. Dalam sekejap, hujan deras turun. Monster itu langsung menjadi sangat kuat dan tidak terduga. Cepat, keluarkan jurus terhebat kalian untuk membunuhnya. Pria berjanggut melihat bahwa monster itu memiliki tanda-tanda menjadi lebih kuat. Dia segera berteriak mendesak. Setelah berteriak, pria berjanggut memimpin, dan merupakan yang pertama meledak dengan aura yang lebih kuat. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menunjukkan nada hitam dan putih, dan nada yang tak terhitung jumlahnya melompat, memadat, dan akhirnya berubah menjadi pedang yang mengejutkan, menusuk monster itu. Pada saat yang sama, yang lain juga mencoba yang terbaik untuk menembak bersama. Berbagai serangan bergegas keluar, dan dalam sekejap, niat membunuh antara dunia dan bumi sangat besar, momentumnya agung, kekosongan terguncang, dan semuanya meledak. Hujan deras yang baru saja dimulai, diguncang menjadi asap dalam sekejap, dan ruang besar itu kembali terang pada saat ini, dan tubuh besar monster itu benar-benar terbuka. Kekuatan pasukan gabungan semua orang terlalu besar, dan monster itu tampak kesal. Bumem-bumem. Tiba-tiba, seluruh aula bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh pada saat berikutnya. Dalam kehampaan, ombak besar melonjak ke langit, seperti banjir bandang yang membanjiri pegunungan emas. Pemandangan besar itu tenggelam oleh ombak besar. Setelah raungan yang panjang, monster itu jatuh ke dalam gelombang besar. Tampaknya telah berubah menjadi naga yang menguasai laut, membawa gelombang besar dan momentum yang luar biasa kepada para pangeran yang mengepungnya. Para pangeran sekali lagi bekerja sama dan mencoba segalanya untuk melawan monster itu. Bum bum bum. Tampaknya bom yang tak terhitung jumlahnya telah dilemparkan ke tempat kejadian, dan suara ledakan berlanjut, semua benda beku, potongan besar pecah dan jatuh, semuanya, pada saat ini, tampaknya diratakan dengan tanah. Orang-orang yang dikelilingi terkena serangan sengit dan terbang keluar satu demi satu. Sebagian besar orang, muntah darah, menderita iuka serius, dan dikalahkan. Serangan Wanian Frostbeast secara langsung melukai setengah dari orang-orang di tempat kejadian. Dan ini hanya ujian tingkat pertama. Terlalu menakutkan. Pada saat ini, semua orang menyadari lebih dalam kesulitan membobol istana Bingshen. Namun, karena sebagian besar orang terlempar ke udara, itu tidak berarti bahwa pihak mereka kalah. Karena monster itu juga memuntahkan seteguk darah, dan sisiknya yang sangat keras juga menunjukkan iuka besar. Ya, monster itu juga terluka. Ini adalah berita bagus untuk semua orang, dan mereka akhirnya melihat harapan. Mereka sekarang percaya diri untuk mengalahkan monster itu. Namun, Dimas Wu dan Pangeran Ketiga, yang berdiri dan menyaksikan pertempuran, sedikit mengubah ekspresi mereka, karena mereka semua melihat bahwa monster itu terluka dan benar-benar marah. Guroa. Tepat ketika hati semua orang melonjak, monster itu tiba-tiba meraung, napasnya naik dengan liar, dan meledak menjadi marah dan melaju dengan cepat. Tubuhnya meluncur dengan cepat di kehampaan, mulutnya terbuka lebar, dan udara mengerikan menyembur dari mulutnya. Setiap orang yang ambil bagian dalam pertempuran melihat udara biru, wajah mereka berubah tiba-tiba, dan mereka gemetar panik. Pria berjanggut melihat kecepatan monster itu, wajahnya pucat, dan dia dengan gemetar berkata, "Sudah berakhir." Monster itu sangat marah. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.